Penulisan atau penuturan narasi peristiwa-peristiwa atau tokoh-tokoh sejarah di tanah air masih sering dihadapkan pada sejumlah masalah dan tantangan untuk bisa menghasilkan rekonstruksi sejarah yang jujur dan jernih. Narasi sejarah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 misalnya, hingga kini masih kerap menjadi polemik. Narasi sejarah terkait siapa penggagas awal serangan militer yang berpengaruh penting dalam mendukung perjuangan diplomasi untuk meraih pengakuan kedaulatan Republik Indonesia misalnya, hingga kini masih menjadi perdebatan. Serangan umum 1 Maret 1949 terjadi kurang dari 2,5 bulan setelah militer Belanda melancarkan operasi Gagak atau Kai Operati untuk menguasai kota Yogyakarta dan sekitarnya. Operasi yang dilancarkan militer Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 dan dicatat dalam sejarah Indonesia sebagai agresi militer kedua ini berhasil menduduki kota Yogyakarta dalam waktu singkat. Militer Belanda juga berhasil menahan dan membawa Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan sejumlah pemimpin Republik Indonesia lainnya ke Pulau Bangka. Terus dalam waktu kira-kira 1 jam, Maguwo bisa diduduki oleh tentaranya Van Langen itu, tentara Belanda itu, terus bergerak menuju ke kota, menuju ke Gedung Agung kalau sekarang. Nah, karena di sana Presiden ada di sana. Nah, Jenderal Sudirman mengetahui ini serangan ini, maka memerintahkan kepada Komandan WK3. WK3 waktu itu komandannya adalah Pak Harto ya, komandan Sub WK3 atau apa gitu ya. Perintahnya menghambat gerakan pasukan Belanda ini menuju ke kota. Karena kalau untuk menyerang nggak mampu, karena ini pasukan elitnya Belanda ini. Soekarno ditangkap, kemudian para menterinya juga ditangkap. Satu-satunya menteri yang tidak ditahan adalah Sultan. Kenapa? Karena Sultan pada saat yang walaupun dia juga menteri pertahanan saat itu, tapi dia juga raja Yogyakarta yang diakui juga oleh Belanda. Sehingga dia memiliki kesempatan yang sangat baik ya untuk bisa memantau perkembangan Yogyakarta di bawah pendudukan Belanda. Agresi militer Belanda kedua membuat kondisi Indonesia dalam kesulitan. Dengan dikuasainya kota Yogyakarta dan ditahannya para pemimpin pemerintahan oleh militer Belanda, Belanda gencar melancarkan propaganda bahwa Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sudah tidak ada. Kondisi ini menyulitkan perjuangan diplomasi Indonesia di PBB yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Darurat Indonesia atau PDRI. Jadi 48 akhir dan 49 itu, Palar itu sudah diangkat sebagai perwakilan kita di PBB. Tapi orang banyak bertanya juga, loh Pak Palar daratnya apa? PDRI. Jadi Pak Palar bisa termasuk berdebat dengan Van Clevens gitu ya, mengenai persoalan politik di Indonesia oleh karena adanya PDRI. Pada awal tahun 1949, saat mendengar rencana Dewan Keamanan PBB membahas situasi politik di Indonesia, Sultan menginisiasi serangan umum tentara Indonesia ke Yogyakarta yang kala itu diduduki militer Belanda. Sebagaimana pernah disampaikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dalam sebuah pidato di radio BBC pada tahun 1971, gagasan Sultan agar tentara Indonesia melancarkan serangan ke kota Yogyakarta selanjutnya disampaikan Sultan kepada Jenderal Sudirman lewat surat. Jenderal Sudirman yang menyambut baik gagasan Sri Sultan kemudian meminta Sultan berkomunikasi dengan Komandan Brigade 10 atau Wehkreis 3 Letkol Soeharto untuk merencanakan serangan tersebut. Kebetulan secara ya diam-diam saya toh mendengarkan radio BBC ya, Voice of America dan dari Australia
Dan saya mendengar bahwa pada permulaan Maret akan diadakan sidang Security Council yang akan membicarakan soal Indonesia. Ini yang saya pegang, dan ini menjadi alasan bagi saya, pertama untuk menaikkan semangat daripada para penduduk kembali, keduanya untuk mengadakan sesuatu yang bisa menarik perhatian. Oleh karena itu, maka pada permulaan Februari saya kirim surat kepada Pak Dirman meminta izin agar supaya diadakan sesuatu serangan umum, akan tetapi pada siang hari. Setelah bertemu Letkol Soeharto pada 14 Februari 1949, menurut Sultan Hamengkubuwono ke-9 diputuskan untuk melancarkan serangan umum pada tanggal 28 Februari 1949. Namun, karena rencana serangan bocor, serangan umum diundur jadi tanggal 1 Maret 1949. Diperintahkan kepada Overste Soeharto untuk mempersiapkan serangan besar-besaran. Siapa yang menandatangani surat perintah itu ialah Kolonel Bambang Sugeng. Di luar narasi yang menyatakan bahwa Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai penggagas serangan umum, beberapa testimoni menyatakan hal yang berbeda. Letkol Wiliater Hutagalung, perwira teritorial yang bertugas di Jawa Tengah pada awal tahun 1949, dalam autobiografinya misalnya menyatakan bahwa serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta dipersiapkan oleh jajaran tertinggi militer di wilayah Divisi 3 dengan mengikut sertakan pimpinan pemerintah sipil setempat berdasarkan instruksi dari Panglima Divisi 3 atau Gubernur Militer 3, Kolonel Bambang Sugeng. Persoalannya adalah pertanyaannya, siapa yang mengambil inisiatif untuk melakukan rencana penyerangan itu? Sebagai seorang sejarawan, saya tentu harus punya dokumen. Dokumen pertama saya ada kertas kecil yang saya fotokopi dari Arsip Nasional. Dokumen itu bunyinya surat perintah. Jadi kop besarnya surat perintah. Bunyinya diperintahkan kepada Overste Soeharto, untuk mempersiapkan serangan besar-besaran, bukan serangan umum. Jadi istilah digunakan bukan serangan umum, tapi serangan besar-besaran ke ibu kota. Gitu. Siapa yang menandatangani surat perintah itu ialah Kolonel Bambang Sugeng. Posisinya ketika itu adalah Gubernur Militer daerah Surakarta dan termasuk Jogja. Jadi kelihatan di sini bahwa ada persoalan pertanyaan, siapa yang mengambil ini? Kalau Kolonel Bambang Sugeng, posisinya Gubernur Militer. Tetapi kan di atasnya ada beberapa orang. Soeharto itu paling di bawah. Pangkatnya Letnan Kolonel atau Overste. Di atasnya ada Kolonel Bambang Sugeng. Di atasnya lagi ada Kolonel Nasution sebagai Panglima Jawa, seluruh Jawa, Komando Jawa. Dan di atasnya lagi ada Panglima Sudirman, Panglima Besar Sudirman. Dan ada Sultan sebagai Menteri Keamanan ketika itu. Jadi siapa di antara mereka yang mengambil inisiatif? Nah, Sultan mengatakan bahwa dia yang mengambil inisiatif dan mengirim surat kepada Panglima Besar Sudirman
Tetapi Panglima Besar Sudirman memang meminta agar supaya memanggil Soeharto untuk menyampaikan itu. Karena apa? Soeharto itu adalah penguasa Yogyakarta dalam posisi Komandan Brigade 10 Mataram sekaligus Komandan Wehrkreis 3. Ini sektor Wehrkreis itu ya 102, 103, 104, 105. Ini yang terlibat dalam penyerbuan itu. Yang 104 itu menyerbu dari arah selatan, sebaliknya dari 102 dari arah selatan, 104 dari arah utara, 103 itu dari arah barat, 105 ke arah timur. Jadi Yogyakarta praktis dikepung oleh kekuatan itu, yang jumlahnya mungkin sekitar hampir mengimbangi itu ya, 2.000-3.000 juga dari pasukan yang ada. Dan tentu saja peran laskar juga ada di sana. Ada Hizbullah, ada barisan banteng juga ada, terus dari KRIS juga ada. Itu KRIS cukup kuat ya, yang waktu itu dipimpin oleh Pence Samuel. Di dalam kota Yogyakarta sendiri, serangan umum 1 Maret 1949 dilancarkan tepat mulai pukul 6 pagi, seiring terdengarnya bunyi sirine jam 6 pagi. Dalam serangan mendadak ini, pasukan TNI dan Laskar menyerang pos-pos tentara Belanda di Yogyakarta. Akibat serangan umum ini, kekuatan militer Belanda di beberapa titik bisa dipukul mundur dan dikuasai tentara Indonesia. Kawasan di sekitar Hotel Tugu yang menjadi lokasi menginap banyak wartawan dan perwakilan delegasi negara asing misalnya berhasil dikuasai pihak tentara Republik, sehingga pihak TNI leluasa membantah propaganda Belanda yang menyatakan Tentara Nasional Indonesia atau TNI sudah tidak ada. Jadi ada titik-titik tertentu yang memang harus dikuasai, terutama Hotel Tugu. Di Hotel Tugu itu pasukan kita menyerbu dan melakukan pertempuran yang sangat seru hingga akhirnya terkuasai tentara Belanda Litang Pupang. Pergi dari situ, para wartawan pun tadinya berpikir negatif terhadap TNI, mungkin mereka akan diapa-apakan, ternyata tidak gitu. Ada upaya untuk melindungi mereka, bahkan alih-alih disakiti mereka malah mendapatkan berita yang cukup seksi waktu itu gitu ya. Dan ada konferensi pers di situ kan. Menyusul serangan umum 1 Maret 1949, pada hari itu, selama sekitar 6 jam dari sekitar pukul 6 hingga pukul 12 siang, kota Yogyakarta berhasil dikuasai oleh tentara Republik. Menjelang tengah hari, saat kabar pasukan bantuan Belanda sudah bergerak mendekati Yogyakarta, pasukan TNI diperintahkan meninggalkan kota Yogyakarta dan kembali ke pangkalan gerilya masing-masing. Dan gara-gara serangan itu, PBB jadi tahu ternyata Belanda bohong. Ternyata Republik Indonesia masih berdiri, tentaranya masih aktif, masih bisa menduduki sebuah kota selama 6 jam. Akibat serangan umum 1 Maret 1949, klaim dan propaganda Belanda bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Negara Republik Indonesia sudah tidak ada terbantahkan. Berita serangan umum 1 Maret 1949 tersebar melalui siaran berita radio dan menjadi headlines berbagai media cetak yang terbit di India. Hasil serangan umum 1 Maret ini kan kemudian pendudukan 6 jam di Jogja kan kemudian disiarkan lewat radio, dipancarkan dari Patok Gunung Kidul itu, kemudian dari Patok Gunung Kidul dipancarkan ke Aceh, kemudian ke India, Delhi, dan kemudian ke seluruh dunia. Nah, disitulah berita serangan umum itu membuka matanya PBB bahwa propaganda Belanda selama ini itu nggak benar. Dan gara-gara serangan itu, PBB jadi tahu ternyata Belanda bohong. Ternyata Republik Indonesia masih berdiri, tentaranya masih aktif, masih bisa menduduki sebuah kota selama 6 jam. Gitu. Pernyataan kalau TNI masih eksis itu, serangan umum 1 Maret betul. Muncul dalam media internasional, TNI masih eksis. Ya mungkin kita udah nggak punya pesawat terbang, udah habis gitu ya. Ya angkatan laut juga mungkin ada angkatan laut, tapi yang namanya regular army
infanteri itu masih utuh gitu. Setiap orang dari besar kecil, ya kan, tua muda, siap mengangkat senjata untuk mengusir penjajah. Pasca serangan umum 1 Maret 1949, menyusul kian kuatnya desakan dari dunia internasional, Belanda kembali bersedia mencari penyelesaian konflik dengan Republik Indonesia melalui meja perundingan. Dan setelah melalui serangkaian perundingan yang berpuncak dengan digelarnya Konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag pada 23 Agustus hingga 2 November 1949, Belanda akhirnya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia dalam bentuk negara Republik Indonesia Serikat. Pada tahun-tahun 1950-an hingga akhir tahun 1960-an, narasi sejarah peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 tidak mendapat banyak sorotan, melebihi narasi sejarah pertempuran-pertempuran lain yang terjadi semasa revolusi mempertahankan kemerdekaan, semisal narasi pertempuran Surabaya atau Bandung Lautan Api. Seingat saya, waktu saya masih di SMA tahun 60, sejarah itu nggak pernah dibesar-besarkan. Guru sejarah saya nggak pernah menganggap itu sebagai, ya cuma dianggap lewat aja. Disebut bahwa kita pernah melakukan serangan 1 Maret pada tanggal 1 Maret yang banyak disebut dalam sejarah zaman saya SMA itu lapangan Ikada 10 November ya, lalu Bandung Lautan Api, tapi 1 Maret enggak. Pada masa pemerintahan Orde Baru, di bawah pimpinan Presiden Soeharto, narasi peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 menjadi hal yang banyak disorot. Dalam buku sejarah Orde Baru, kontroversi bahkan muncul karena nama Letkol Soeharto dicatat sebagai inisiator atau penggagas dan pemimpin pertempuran. Dalam biografinya, Pak Harto pernah mengatakan bahwa ide itu murni dari dia. Ketika suatu hari dia lagi nongkrong dengan seorang perwira, seorang bintara angkatan udara, seorang sersan, mendengarkan radio yang mengetengahkan perdebatan diplomat-diplomat Indonesia dengan diplomat Belanda di PBB. Nah, Pak Harto bilang bahwa diplomat kita itu tidak memiliki kekuatan, kalah berdebat, dan tidak ada penguatan. Makanya tiba-tiba muncul ilham dalam kepalanya bagaimana kalau misalnya membuat sebuah serangan yang itu harus diketahui oleh seluruh dunia. Makanya dia berpikir harus diadakan serangan pas siang-siang gitu, pas tidak malam seperti umumnya penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh para gerilyawan itu biasanya kan malam ya. Nah ini harus siang. Makanya Pak Harto membuat rencana itu karena menurut Pak Harto saya memiliki kewenangan dalam sistem Wehrkreis ini untuk berimprovisasi. Pada tahun 1979, semasa pemerintahan Orde Baru, sebuah film yang khusus berkisah tentang serangan umum 1 Maret berjudul Janur Kuning juga dibuat. Film yang sangat menonjolkan kepahlawanan Letkol Soeharto ini sempat menjadi film yang rutin ditayangkan di TVRI selama beberapa tahun setiap tanggal 1 Maret. Setelah rezim Orde Baru tumbang, narasi terkait sejarah serangan umum 1 Maret 1949 kembali banyak diteliti dan dikaji secara akademis. Kajian-kajian ini di kemudian hari menghasilkan beberapa versi terkait sejarah serangan umum 1 Maret 1949, termasuk beberapa versi terkait siapa penggagas pertama serangan bersejarah tersebut. Soeharto punya peranan. Cuma yang menjadi persoalan kan bukan pada peranannya dalam arti kata melakukan penyerangan. Tetapi yang dipersoalkan adalah apakah benar dia yang mengambil inisiatif untuk pelaksanaan serangan itu.